Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu IPS. Kita sampai ke pertemuan yang ke-9 dan kita akan memasuki bab yang baru sesuai di materi pembelajaran. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Kita masuk ke sub bab yang pertama di pertemuan ke-9 ini, yaitu pengertian interaksi sosial dan juga syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa sih? Kita sering mendengar ya sehari-hari kata-kata interaksi dan juga sosial. Nah, itu sebenarnya apa? Interaksi sosial di sini dijelaskan hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi, antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Jadi ada 3, antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok. Itulah interaksi sosial, adanya hubungan timbal balik ya, antara dua orang atau lebih. Contohnya apa? Ini kita lihat di sini. Pada gambar ini di bagian kanan ini apa? Ini pasar tradisional ya. Ada seorang pedagang di situ, kemudian dia melayani pembeli. Ini pembelinya satu, ini bapak yang pakai baju biru. Jadi itu adalah sebuah interaksi perdagangan, sebuah hubungan timbal balik antara penjual sayuran di pasar tradisional dengan bapak-bapak yang ingin membeli sayuran yang berbaju biru itu. Nah, itu termasuk interaksi sosial, individu antar individu. Sedangkan yang bagian kanan sini kita lihat ini adalah mall ya, pasar modern, supermarket. Ada berbagai jenis interaksi di situ, dan itu juga merupakan interaksi sosial. Selanjutnya adalah pengertian interaksi sosial. Di LKS kalian sudah dijelaskan beberapa pengertian interaksi sosial menurut ahli. Di sini ada, saya ambil 4 saja di sini. Ya, menurut Gilin interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, yang berubah, senantiasa berubah antar individu maupun kelompok. Ya, hubungannya selalu berubah. Kemudian menurut Masionis ini adalah interaksi sosial itu proses bertindak dan membalas tindakan. Jadi kita melakukan sesuatu, kemudian orang lain membalas apa yang kita lakukan. Itu menurut Masionis. Menurut Surjono Sukanto, proses sosial atau interaksi sosial itu adalah suatu proses ya, mengenai cara berhubungan yang dilihat ketika individu atau kelompok saling bertemu dan menentukan sistem sosial. Ya, ketika antar orang ini bertemu, kemudian dia membentuk suatu sistem sosial, maka itu yang dimaksud interaksi sosial. Menurut humans di sini, kejadian ketika aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, ya, terdapat ganjaran dan juga hukuman sesuai hubungan tersebut. Yaitu interaksi sosial menurut human. Ketika kita beraktivitas, berjumpa dengan orang lain, ada ganjaran maupun hukumannya. Kalau kita berbuat baik, ya kita dapat balasan yang baik juga dari orang lain. Tapi kalau kita berbuat yang buruk, kita akan dihukum juga oleh orang yang kita perbuati dengan jelek, dengan buruk. Itu menurut humans. Selanjutnya, ciri interaksi sosial. Yang pertama ada jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua ada terjalin komunikasi, ada komunikasinya. Kemudian memiliki maksud dan tujuan jelas ya, tidak sekedar tidak jelas ya. Orang
ngomong itu ada yang mempunyai tujuan, ada yang enggak. Nah, interaksi sosial itu yang punya tujuan berdasarkan pola sistem sosial tertentu. Ini ada sistem sosial. Kemudian yang kanan ini tentang contoh interaksi sosial antar individu. Contohnya apa tadi? Ya misalnya antar pedagang itu adalah interaksi antar individu. Kemudian individu dengan kelompok, misalnya ada guru sedang di kelas, dia mengajari murid-muridnya. Nah, itu antar individu, guru dengan kelompok kelas. Antar kelompok apa? Misalnya pertandingan bola, ya, pertandingan yang di situ antar kelompok. Itu contoh interaksi antar kelompok. Adapun tujuan interaksi sosial ya di sini, yang pertama menjalin hubungan persahabatan, yang kedua hubungan usaha. Ya, kita menjalin interaksi dengan orang itu biasanya tidak keluar dari beberapa hal ini. Kemudian juga mendiskusikan persoalan, kita punya problem. Kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, itu untuk mendiskusikan soal-soal itu. Kemudian juga untuk mendiskusikan kerjasama. Selanjutnya adalah syarat interaksi sosial. Yang pertama harus ada kontak sosial dulu. Nah, kontak sosial itu berdasarkan metode dibagi menjadi dua, kontak sosial primer dan sekunder. Detailnya kalian lihat sendiri di LKS ya, kalian baca sendiri. Berdasarkan jumlah pelaku antar individu, antar kelompok, dan antar kelompok individu. Kemudian berdasarkan bentuknya ada kontak sosial yang positif, ada yang negatif. Contoh yang negatif apa? Ya seperti tadi, orang mencuri, orang menjambret, itu interaksi sosial juga, cuman dia negatif. Berdasarkan tingkat hubungannya, primer dan sekunder sama dengan yang nomor pertama tadi. Kalau komunikasi itu ada dua, yaitu interpersonal atau organization. Detailnya kalian baca sendiri ya. Syarat interaksi sosial ini yang poin ketiga ya. Tadi yang pertama syarat interaksi sosial adalah apa? Kontak sosial. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga ini tindakan sosial. Ya, tindakan sosialnya apa? Harus rasional, masuk akal. Kemudian juga rasional berorientasi nilai. Enggak hanya masuk akal, tapi harus punya nilai-nilai manfaat yang ada. Kemudian juga tradisional. Ya. Kemudian juga afektif. Afektif itu menuntut apa? Sikap. Syarat dan juga fungsi komunikasi. Syarat komunikasi ya, itu ada sumbernya yang pertama. Ya, kita mau komunikasi kalau nggak ada sumbernya gimana? Sumber dari komunikasi kita apa? Ya kita sendiri melalui pembicaraan, omongan. Kemudian ada komunikatornya, ada orang yang mau komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah ada pesannya, pesan yang mau disampaikan apa. Kemudian ada channel atau salurannya. Ya kalau secara langsung kan channelnya yaitu langsung ya. Kalau nggak langsung channelnya lewat apa? Ya misalnya lewat telepon atau SMS dan sebagainya. Komunikan itu yang menerima, komunikator itu yang ngomong, yang menerima itu komunikan. Kemudian ada hasilnya atau efeknya. Efek dari komunikasi. Hasilnya apa dari komunikasi itu? Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai kendali. Ya, terkadang orang itu apa ya, tidak terkendali karena kurang komunikasi. Kemudian ada motivasi, untuk memotivasi. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan emosional ya, luapan emosional.
Yang keempat adalah sarana informasi. Sarana informasi. Kita lihat di gambar yang di sini ini ada orang sedang berpidato. Dia sedang membagi informasi kepada orang-orang yang mendengarkan. Sedangkan di sini ini adalah pola komunikasinya ya, syaratnya ada orang sedang megang apa itu alat komunikasi ya, kaleng dikasih tali. Ini mainan kita pas kecil ya. Tugasnya adalah nggak ada karena habis UTS, pemanasan dulu, tugasnya di skip ya. Sampai sini saja kita akhiri. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.